Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Senang sekali pagi hari ini saya Dr. Muhammad Ali Akbar menyapa Anda dalam Instagram Live RS Karyadi Sahabat Menuju Sehat. Telah hadir nih bersama kita pagi hari ini Dr. Ajit Risdianto, spesialis bedah saraf konsultan yang merupakan dokter spesialis bedah saraf di RSUP Dr. Karyadi. Selamat pagi Dr. Ajit. Selamat pagi Dr. Ali, sahabat sehat semuanya, sahabat sehat Karyadi. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Dr. Ali. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih teman-teman dan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik nih dokter, yang banyak sekali dirasakan mungkin ya oleh sahabat sehat yang saat ini sudah bergabung di Instagram Live RS Karyadi mengenai saraf kejepit. Wah, dari namanya aja udah sakit nih dok. Saraf kejepit ya dok. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di Instagram Live RS Karyadi yang ingin bertanya nih, bisa silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman. Ya, nanti kita akan bacakan dan kita akan langsung tanyakan ke narasumber kita yang sudah bergabung di Instagram Live RS Karyadi hari ini. Nah dokter, untuk membuka Instagram Live hari ini saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih dokter. Untuk mulai diskusi kita nih dokter ya. Pertama pertanyaannya itu tentang apa sih dok? Tentang saraf kejepit di tulang belakang itu dokter. Ya, baik Dokter Ali, yang namanya tulang belakang kita itu terdiri dari ruas-ruas ya. Bisa kita lihat gambar di sini. Ini adalah ruas belakang tulang belakang kita yang menjadi penyangga tubuh kita. Ya, di sini ini kita lihat tulangnya terdiri dari ruas-ruas ya. Ini lumbal ya, kita bicara lumbal aja ya, tulang 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di antara ruas ini ada yang namanya bantalan tulang supaya kita tuh bisa membungkuk begini, tengadah, miring kiri, miring kanan, seperti itu. Ya, suatu saat karena ini aus, ini mirip dengan fungsi shock absorben pada mobil atau motor kita. Nah, dia akan mengalami kerusakan. Padahal kita lihat di Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Karyadi, di sini ada yang kuning di sini ini adalah saraf yang keluar dari tiap-tiap ruas ya. Ini nanti akan mengalami penekanan oleh bantalan tulang tadi. Nah, ketika mengalami penekanan ini itulah disebut sebagai saraf kejepit. Berarti yang terjepit itu saraf di sini ya dokter ya? Tuh, saraf di situ. Mungkin banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman juga. Gimana sih dokter membedakan ini itu nyeri karena saraf yang kejepit atau ini karena nyeri di otot punggung nih dokter? Ya, yang utama ini sarafnya dia akan keluar dari tiap ruas. Nah, dari perjalanannya ini nanti dia akan membentuk pola tertentu, ada area tertentu. Ibarat kita punya saklar di rumah. Begitu ditekan saklarnya, maka akan mati lampu yang ada di atas kita. Seperti itu. Jadi, prinsipnya dia akan nyeri menjalar sesuai dengan area yang khusus. Oh, area yang khusus ya dokter ya? Baik dokter, ini sudah mulai ada pertanyaan dari teman-teman yang udah bergabung di Instagram Live Karyadi ini. Apakah saraf kejepit servikal ya, di leher ya, HNP servikal bisa sembuh tanpa operasi dokter? Nah, ini tergantung dari derajatnya, sahabat saya semuanya ya. Kalau gejalanya cuma ringan saja, dalam arti keluhannya cuma nyeri, ya nanti ada yang dia bisa istilahnya kita teresolusi sendiri. Ya, jadi makin lama kalau kita bisa mengatur gaya hidup kita, karena ini kan erat sekali dengan aktivitas kita harian ya, entah itu di servikal, entah di lumbal, sangat tergantung dengan aktivitas kita. Misalnya kita terlalu banyak menunduk, sekarang itu kan mainnya smartphone, pakai HP itu sering kali menunduk, dan itu mengaruhi terjadinya saraf kejepit di area servikal. Nah, kalau kita bisa mengubah gaya hidup kita, kebiasaan kita, maka nanti bisa terresorpsi sendiri. Nah, itu biasanya untuk yang awal yang ringan dokter Ali, yang keluhannya cuma nyeri ringan seperti itu. Ditambah dengan olahraga yang paling bagus, berenang itu juga membantu untuk mengurangi keluhannya. Tetapi kalau derajatnya lebih beratnya, pada kasus selanjutan penjepitan saraf ini, namanya saraf kejepit, nanti bisa menyebabkan terjadinya kelemahan atau lumpuh ya dok? Kelumpuhan. Oh iya. Nah, kalau udah kelumpuhan ini ya harus dibebaskan jepitan sarafnya. Harus. Baik dokter. Nah dokter, ini melanjutkan dulu nih dokter pertanyaannya. Kira-kira apa sih dokter penyebab saraf kejepit itu dokter? Penyebab saraf kejepit karena ini sudah dipakai puluhan tahun. Oh, dokter Ali punya mobil,
Saraf absorbennya bisa tahan berapa lama? Paling lama enak dipakai 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun sudah harus ganti Udah mobil atau ganti soknya. Ini dipakai seumur hidup kita. Jadi wajar kalau dia mengalami kerusakan. Ya, tetapi nanti ada faktor-faktor risiko yang lainnya. Jadi faktor usia tadi pengaruh karena sudah pakai sekian lama. Kemudian faktor seringkali beban yang terlalu berat, ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yaitu beban badan kita sendiri terutama, ya. Nah, kalau terlalu gemuk kan ya beban di sini akan lebih berat lagi. Berarti ada pengaruh sama berat badan juga ya, Dokter? Berat badan ngaruh, terus aktivitas harian kita kalau kita harus ngangkat barang-barang yang berat. Oh gitu. Barang-barang yang berat, terus kebiasaan duduk kita yang tidak ergonomis. Karena tubuh kita itu kan harusnya kan melengkung ya, melengkung. Nah, dengan posisi kelengkungan tulang pinggang itu, maka dia distribusi bebannya akan merata. Kalau kita sering bungkuk itu, maka di sini akan menonjol di satu titik. Kalau sekali tidak ada masalah, tapi kalau berkali-kali tiap hari seperti itu ya berisiko seperti itu. Baik, Dokter. Itu secara singkatnya. Secara singkat ya, Dokter. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah bergabung di Instagram Live kita. Dari @ifaf ya. Penanganan saraf kejepit leher apakah sama dengan saraf kejepit tulang belakang di tempat lainnya, Dokter? Ya, baik Kak Ifaf ya, saya panggil Kak Ifaf ya. Secara umum ada prinsip yang sama ya di servikal dan tulang belakang. Prinsipnya kita tetap harus yang konservatif terlebih dulu. Yang tadi ya, latihan harian, mengubah kebiasaan itu harus dilakukan terlebih dulu. Nah, kalau nanti bertambah berat, maka tindakan fisioterapi. Fisioterapi itu nanti melatih tubuh kita, satu untuk penguatan otot tulang belakang, yang kedua untuk posisi yang benar, kemudian yang ketiga nanti penurunan berat badan seperti itu. Ya, ini dilakukan terus-menerus. Nanti kita evaluasi 2 bulan. Kalau dengan langkah itu cukup, lakukan kebiasaan itu terus-menerus ya, jangan diubah kebiasaan itu. Nanti kalau masih ada keluhan kita tingkatkan lagi ya dengan manajemen nyeri. Kalau memang keluhannya berupa nyeri, mudah-mudahan cukup dengan itu. Kalau tadi tidak cukup, nanti akan dilanjutkan lagi yang menekan tadi yang mungkin nanti harus diambil. Baik. Ya. Oke, Dokter, melanjutkan dulu pertanyaan yang sudah ada di sini nih, Dokter ya. Kira-kira ada nggak sih, Dokter, gejala awal yang bisa kita rasakan nih, Dokter, buat sahabat sehat nih, misalnya, wah ini saraf kejepit nih, gejala awalnya apa, Dokter? Yang paling sering adalah nyeri menjalar. Nyeri menjalar. Nyeri menjalar. Jadi kalau ini Dokter Ali, yang ini ketika inilah lumbal 45 yang ini, dia akan menjalar ya ke betis sampai dengan telapak kaki. Jadi kalau ada rasa nyeri menjalar seperti itu berulang, kita curigai. Iya, berarti nyeri menjalar tadi sesuai distribusi saklarnya itu tadi ya? Sesuai distribusi saklarnya. Saklarnya tadi ya. Ya. Jadi itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa mungkin ada saraf kejepit gitu ya. Ada. Iya. Ya. Oke. Ini sudah ada lagi pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah bergabung di Instagram @Aviana Hari ya. Apakah saraf kejepit dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen, Dokter? Dan apakah efek samping jika sering dilakukan radiofrekuensi? Wah, ini saya tahu Bu Afi ini. Bu Afi ini salah satu penggerak untuk teman-teman dan sekaligus menyemangati teman-teman yang terkena saraf kejepit ya. Oh gitu. Yang pertama Bu Afi, apakah bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen? Bisa kalau penekanannya berat. Satu. Yang kedua sudah berlangsung lama. Ya ibarat kita punya likusan di dinding, kemudian sudah 2 tahun di sana, kalau kita ambil, nanti akan tetap ada bekas yang ada di dinding tadi itu. Nah, ini sama, kalau saraf sudah tertekan ya, setahun 2 tahun ya, ada bekas yang ada di saraf tadi. Kadang-kadang yang mohon maaf, kadang-kadang kalau sudah diambil, tidak bisa mengembalikan kerusakannya tadi itu. Makanya kan prinsipnya kalau kerusakannya makin sebentar, makin ringan, harapannya penekanan yang tadi tidak sampai menyebabkan kerusakan yang permanen. Oh gitu. Benar. Terus yang RFA itu salah satu metode ya, untuk mengurangi nyerinya. Resiko besar sih tidak ya, tetapi kalau memang 1-2 kali sampai 3 kali tidak dilakukan RFA tidak berhasil ya, kemungkinan dilakukan terus-menerus juga tidak masih akan ada nyerinya. Jadi perlu dipikirkan ulang kalau memang RFA-nya perlu dilakukan terus-menerus ya. Kecuali pada kasus tertentu yang memang pilihan terapi yang lain sulit untuk dilakukan. Mungkin masih bisa dilakukan RFA tadi. Baik. Ini Dokter, lanjut dulu nih. Sebelum ke pertanyaan dari sahabat sehat nih, Dokter ya. Untuk penegakan diagnosa dari saraf kejepit ini sendiri, Dokter. Ya. Itu apa yang sahabat sehat bisa lakukan nih? Misal mengalami gejala gitu, itu harus melakukan pemeriksaan apa nih, Dokter? Ya, diagnosanya itu ditegakkan. Yang pertama tetap dengan
keluhan yang ada. Keluhan yang ada dulu. Keluhan yang ada khas atau tidak. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesis seperti itu. Kemudian yang kedua, standar utamanya adalah MRI. MRI ya, betul. Ya, MRI untuk lihat jaringan lunak yang tadi di sini tadi itu ada yang menekan atau tidak. Terus dengan MRI itu. Baik. Oke, kita lanjut dulu nih pertanyaan di Instagram live kita. @msatria, Dok, apakah suntik IPM bisa menyembuhkan saraf kejepit? Ya, Kak Satria ya. Kak IPM Satria. ini macamnya banyak, tapi itu salah satunya kan suntik ya, bisa dengan pemberian obat-obatan atau yang kedua dengan radiofrekuensi. Prinsipnya IPM itu mengurangi gejala, tetapi tidak menyembuhkan bagian yang sudah menonjol. Kalau ada jepitan, dia tetap ada jepitan. Apakah bisa mengurangi secara keseluruhan? Bisa, dengan catatan nanti setelah dilakukan IPM kan kita mudah-mudahan lebih nyaman. Nah, setelah fase nyaman ini, jangan nanti habit yang lama, kebiasaan yang lama itu diteruskan. Harus ada dengan kebiasaan yang baru. Sehingga harapannya, misal IPM kombinasi dengan fisioterapi, kombinasi dengan aktivitas harian kita yang lebih bagus, harapannya nyeri tadi itu makin lama makin berkurang. HNP-nya tidak nambah. Oh gitu, baik dokter. Jadi ini sudah banyak sekali nih teman-teman sahabat sehat yang menyinggung tentang tindakan nih dokter ya, maksudnya menyinggung tentang pengobatan. Kalau mereka teman-teman sahabat sehat punya saraf kejepit itu dilakukan apa? Nah, mungkin dari dokter Ajit dulu nih dok. Jadi sebenarnya step untuk pengobatan saraf kejepit itu bagaimana sih dok? Tindakannya sampai harus kita lakukan operasi atau tanpa operasi itu bagaimana dok? Ya, pilihan pertama tetap mengubah pola tindakan kita harian. Ya. Ini. Yang kedua, pemberian obat-obatan untuk kurangi gejalanya. Yang ketiga, pain management. Atau istilahnya banyak ya, bisa IPM, bisa RF, atau blok, atau apapun istilahnya itu. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau masih itu juga, kita harus ngambil disektomi. Ya, yang pilihan lain disektomi ini, yang kita lakukan sekarang, kita pakai endoskopi. Supaya kita bisa ngambil, endoskopi atau minimal invasif ya, kita bisa ngambil bagian yang tadi, sementara bagian normal, bisa kita pertahankan sebanyak mungkin. Ya. Baik. Wah, dokter, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat sehat, Mas Ashari nih dokter, @ashari AI. Dok, apa ada pilihan tindakan yang minimal invasif? Wah, tadi udah disinggung nih dokter ya. Ya, kalau minimal invasif, yang selain minimal invasif ya tadi ya. Jadi kalau dia dengan pain management tidak berkurang nyerinya dan memang ada bagian nonjol, itu harus kita ambil. Pilihan yang kita kerjakan yang paling banyak sekarang kita lakukan adalah BES ya, biportal endoskopi. Itu salah satu yang sekarang sedang dikembangkan di dunia medis untuk tulang belakang. Endoskopi ya dok? Endoskopi. Dengan teropong, seperti itu ya dokter, endoskopi itu? Betul, dengan teropong. Jadi kita bisa buka kecil, tapi kita tetap mampu mengambil bagian yang menekan tadi. Luar biasa nih perkembangan medis kita sampai saat ini. Kalau di Karyadi sendiri kita sering melakukan dokter untuk yang dengan teropong itu dokter? Ya, sering. 1 pekan antara 2 sampai 5. Wah, luar biasa nih. Ya, kasusnya ya. Cukup banyak ya dokter ya, dari tindakan yang bisa kita lakukan. Nah dokter, lalu untuk pasien nih, jika pasien saraf kejepit harus dilakukan operasi, itu boleh nggak dokter dikasih gambaran sedikit? Mungkin yang gambaran operasinya seperti apa sih dokter? Oh iya, kalau kita pakai endoskopi ya tadi ya. Jadi saya pakai gambar biar lebih mudah ya, sahabat saya semuanya. Jadi endoskopi itu, ini di ruas tulang kita ada, kita lihat ada ruang-ruang yang kuning seperti ini adalah ruang yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai bantalan tulang jepit tadi. 2 ruang utama ya, satu dari belakang atau interlamina, kemudian yang kedua yang dari samping atau transporamina. Nah, ini ruangnya kecil, tapi untungnya kita dengan kemajuan teknologi kita punya teropong endoskopi, kita bisa masuk ke ruangan ini. Ya, tetap ada bagian tulang yang dibuka, tapi sekecil. Nah, nanti dari bagian kecil ini kita harapannya mampu menjangkau bagian yang jepit di sini ini tadi. Baik. Wah, jadi cukup jelas ya, sahabat sehat ya, penjelasan dari Dokter Ajit ini. Mungkin masih ada pertanyaan dari sahabat sehat, boleh langsung nih teman-teman semua sahabat sehat ditulis di kolom komentar. Oke dokter, ini ada lagi pertanyaan dari @Ani Rohani Panjaitan. Dok, saya kena saraf kejepit leher. Efeknya tangan kanan sampai sekarang jari telunjuk dan tengah mati rasa. Apa bisa normal lagi dok? Ya, jari
telunjuk ini ya, jari tengah ya, jari tengah sama itu, telunjuk. jari tengah itu cervical 7. Cervical 7 ini cervical ke-6 ya. Bisa jadi lokasi saraf kejepitnya perkiraan di antara C56 atau 67. Nah, kalau memang cuma nyeri saja, keluhannya nyeri atau kebas, tadi saya sampaikan pilihannya kan tadi pengubah tindakan, fisioterapi atau dengan pain management. Nah, kalau sudah ada lemah, yang paling sering ini Kak, siapa tadi Kak? Bu Panjaitan ya. Iya. Ibu, kalau memang sudah mulai ada, paling sering itu kelihatan di tulisan tangan ya. Tulisan tangan kok makin lama makin jelek. Makin jelek, kemudian rasa pegal seperti itu. Kalau sudah mulai ada seperti itu, dan penjepitannya itu ada, sesuai dengan antara klinis dan MRI-nya cocok ya, itu yang harus kita ambil. Berarti harus dicari tahu dulu ya dokter, level dari jepitan sarafnya di mana, disesuaikan, nanti baru bisa kita lakukan tindakan. Ya. Baik dokter, wah luar biasa sekali nih sahabat sehat. Pagi hari ini sangat aktif sekali ya dokter, pertanyaannya banyak ini. Ya semoga kita bisa berdiskusi dan menjawab satu persatu nih pertanyaannya dokter. Oke dokter, baik, ini tadi sudah dibahas tentang sebabnya, terus habis itu tentang pengobatannya. Oh bentar nih, ada lagi pertanyaan nih dari @rsu Mardi Lestari. Wah, untuk pemakaian korset untuk tulang belakang baiknya dipakai saat kapan dokter? Dan berapa jam? Nah, makasih dokter Ali ya. Terima kasih Rumah Sakit Mardi Lestari. Jadi korset itu fungsinya untuk membantu stabilisasi tulang belakang. Perlu diingat, ini tulang belakang kita itu kan untuk menegakkan tubuh kita. Suatu saat kalau ada bagian yang lemah seperti ini, dia perlu dikuatkan. Nah, korset ini adalah metode penguatan dari luar. Nah, metode penguatan dari luar. Jadi prinsipnya adalah aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan, beban, dan lain-lainnya, atau hentakan seperti itu, perlu dibantu dengan penggunaan korset. Ya, tetapi ada batasnya. Kalau dipakai terus-menerus, otot-otot yang tadi dipakai untuk menyangga tulang belakang ini, nanti jadinya akan lemah. Jadi batasannya itu sehari kurang lebih 6 jam dipakai. 6 jam, oh gitu dokter. Kalau ditopang terus-menerus kan kayak kita disusui terus-menerus jadi nggak. Iya, jadi nggak mandiri ya dokter. Jadi nggak mandiri. Ya, malah justru terbiasa seperti itu. Tapi korset itu bukan untuk menyembuhkan ya dokter? Korset bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengurangi penekanan di bagian tadi. Bagian tadi. Kalau berat badannya yang ditopang turun, otomatis penekanan juga akan turun. Iya dokter. Soalnya ini banyak stigma anggapan nih di masyarakat, di sahabat sehat juga yang mungkin ini merasa gitu punya nyeri tulang belakang, wah mungkin nggak usah periksa di dokter nih, kita pakai korset aja gitu. Itu membantu, tapi untuk sementara untuk mengurangi keluhannya. Iya betul. Jadi baiknya buat sahabat sehat nih yang sudah bergabung dan mendengarkan kami berbincang hari ini, mungkin kalau ada gejala itu lebih baik diperiksakan dulu ya dokter ya. Iya, kalau memang makin berat, saran harus dicari tahu dulu penyebabnya. Oke, harus dicari tahu dulu penyebabnya. Jadi jangan mencoba mengobati sendiri ya. Iya, betul. Karena ya benar nih teman-teman, kalau misal sudah lama itu justru efeknya bisa sangat bahaya sekali dokter, sampai kerusakan saraf permanen tadi. Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dokter dari sahabat sehat yang bergabung di Instagram Karyadi @renorudi. Dok, apakah saraf kejepit bisa di area antara paha dan betis? Karena sering nyeri setelah bersila. Ya, di situ area 4-5 ya. Jadi kalau bukan bersilanya, tetapi kadang dengan posisi bersila itu kita nunduk ke depan. Oh iya benar. Itu ada contohnya Mas di depan itu. Nunduk ke depan seperti ini. Gitu, nah, waktu nunduk ke depan itu kalau dilakukan, saya sampaikan tadi, kalau sekali tidak ada masalah, tapi kalau berulang ada bagian yang lemah terus-menerus tadi. Ya, bagusnya kalau bersila, kalau ada sandaran dinding, sandarkan aja. Jadi ada yang membantu menanggung beban kita. Jadi jangan ditanggung sendiri bebannya. Jangan ditanggung. Benar tuh teman-teman. Jadi memang posisi kronis ya dokter ya, yang dipertahankan dalam waktu yang lama. Misalnya pada saat kita bekerja gitu ya, posisinya salah, atau kebiasaan menggendong tas itu juga sering tuh dokter. Tas yang berat tuh digendong sebelah gitu. Misalnya di sini ya, di sini ya, terus menerus ya, nanti otomatis kan bebannya di sisi kanan. Di sisi kanan. Nah, kalau dari kelengkungan nanti bagian bawah ini kan paling berat. Paling berat, betul. Ya, itu paling sering nih. Terus ya. Iya nih sahabat sehat, harus diperhatikan tuh. Jadi memang tas itu kalau diciptakan talinya 2, digendong dua-duanya ya dokter. Jangan salah satu, karena kalau bisa satu pasti bebannya akan ya jatuh ke salah satu sisi. Wah, menarik sekali nih. Banyak banget yang insight-insight yang bisa kita dapatkan dari berbincang dengan Dokter Ajit hari ini. Jadi teman-teman sahabat sehat
ya mulai kita modifikasi gaya hidup ya dokter. Ya. Jadi dari cara duduk, terus habis itu pekerjaan juga. Itu kalau tips ngangkat barang tuh bagaimana dokter? Nah, terutama bapak-bapak nih ya. Iya, suka banget kan dokter. Sering itu galon kan Galon kan ya. Nah, kalau ngangkat galon itu kita pakai kotan paha. Saya praktekkan ya, kita jongkok dulu ya. Jongkok dulu. Ini ada galon nih teman-teman ya. Dekatkan ya. Kemudian untuk ngangkatnya kita dekatkan kemudian kita berdiri. Kalau kita bungkuk seperti ini, bebannya di punggung kita. Berarti nggak boleh langsung kita angkat gitu, nggak boleh? Boleh. Oh ya, harus jongkok dulu ya dokter. Iya, kalau masih muda. Kalau sudah sepuh beda lagi gayanya. Iya, beda lagi. Kalau sudah sepuh gini, ya angkat gini, terus panggil yang lain. Benar gitu. Benar. Mari kita ajak teman-teman untuk memikul beban bersama. Oke. Wah, ini ada pertanyaan dari @aska elmuzaka, dokter spesialis bedah saraf nih dokter. Apakah udah ada modalitas lain pada kasus saraf kejepit selain minimal invasif? Iya. Apabila pasien tidak ingin operasi. Nah, ini banyak nih. Ini pertanyaan sudah ilmiah nih, Kak ini ya. Kalau sudah seperti itu, misal timbul crack atau celah pada diskus, itu kan harus diperbaiki. Nah, ada metode yang lanjutan ya seperti ini ya, pembelian PRP atau plasmaris itu, plasmaris protein, kemudian juga stem cell diarahkan bisa memperbaiki celah pada bantalan tulang yang sudah tadi ya dokter, sudah rusak ya. Tapi ini harus dengan indikasi yang sesuai. Kalau sudah terjadi tonjolan, yang menonjol tadi akan susah untuk kembali, ya. Tapi ada juga yang ini sudah pecah, kemudian dari pecahan tadi itu keluar zat-zat kimia yang menyebabkan terjadinya rangsangan kerusakan. Nah, pada kasus itu kita bisa perbaiki dengan PRP atau dengan menggunakan stem cell. Baik, berarti udah ada metode selain kalau tidak ingin operasi bisa itu. Tapi indikasinya harus jelas dulu. Tapi indikasinya harus jelas. Kalau misal memang sarafnya memang sudah terjepit ya, mau tidak mau jepitannya harus diambil kan. Betul. Iya, jadi tidak bisa kalau sudah terjepit langsung disuntik sesuatu gitu kembali gitu kan, tidak mungkin ya dokter. Oke. Baik dokter. Wah, nih sahabat sehat, luar biasa sekali diskusi kita. Dari cara ngangkat galon juga harus diperhatikan ya dokter. Betul. Cara untuk sahabat sehat yang di rumah nih kan, ibu-ibu rumah tangga tuh yang pekerjaannya ya kan hampir semua pekerjaan dilakukan ya kan, hati-hati karena itu bisa kalau misal kronis tindakannya bisa menyebabkan bantalan sendinya juga rusak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ed Cindai. Dok, jika pusing di area kelopak mata, apakah ada hubungan saraf kejepit? Wah, ini bisa. Kalau saya juga sering dok kelopak mata kalau lihat yang itu gitu bening-bening, saya kelopak matanya itu kejepit. Tapi ini beda lagi. Oh, beda lagi. Tapi pada kasus itu bisa Kak Cindy ya. Oh, iya, jadi kalau di jepitan saraf di cervical yang atas ya C23, C34 bisa sering menjalar ke arah kepala. Pusing, lalu sampai ini meneteskan air mata yang menangis itu. Oh, gitu. Kelopak mata terasa pegel, ada yang seperti itu. Itu untuk saraf leher bagian atas ya. Kena C23, C34 itu yang sering ya. Kemarin ada kasus pasien kita yang seperti itu juga di cervical 34, keluhannya nyerinya di kepala, belakang kepala, menjalar ke depan, ke mata, sampai sering berair. Wah, benar juga. Baik dokter. Nah, ini ada lagi pertanyaan Aviana Heri lagi nih dokter. Dok, bagaimana menyikapi kretak-kretak dok? Wah, ini sensitif nih sepertinya. Kretak-kretak yang sering berkibar di medsos. Mohon penjelasan dokter. Ya, jadi kretak-kretak itu ada manfaatnya, tapi memang ada sesuai dengan indikasinya. Ya. Dan ini kan luas, ya indikasinya luas. Tetap ada dasar-dasar yang bisa diberikan untuk kretak-kretak ya, itu kan dipijit, itu kan juga relaksasi muscle juga. Kemudian juga diharapkan bisa memperbaiki postur ya, tapi tidak semua kasus bisa dilakukan itu, tergantung kondisinya juga. Jadi harus pandai-pandai untuk mencari mana yang kira kasus yang bisa, mana yang tidak. Ya, baik. Berarti kalau misal ya itu kan sebenarnya kretak-kretak itu ada bahasa ilmiah ya, kiropraktik. Ya. Jadi memang ada ilmunya ya dokter. Ada ilmunya. Tapi harus sesuai indikasi juga. Harus sesuai indikasi. Kalau pada kasus akut mungkin di kretek-kretek, maksudnya akut yang baru sangat nyeri gitu, tonjolannya mungkin bisa menimbulkan efek yang fatal ya dok? Ya, dikhawatirkan kalau ada tonjolan, sudah benar-benar menekan, kemudian ada pergerakan yang pada orang normal itu tidak masalah, tapi dilakukan pada orang yang ada penyempitan saraf tadi itu, akan manipulasi, ada risiko cedera ke sarafnya. Wah, resiko ya, saya tidak mengatakan pasti. Ya. Tidak mengatakan pasti. Jadi memang teman-teman harus bijak dalam memilih dokter ya kan, badan ini milik kita sendiri, jadi ya kita yang menentukan
kita ingin apa gitu, yang terbaik untuk badan kita. Wah, dokter, sayang sekali nih kalau ini diskusinya sangat menarik sekali, banyak sekali teman-teman di Instagram Live yang sudah bergabung di RS Karyadi ini, dokter. Namun terbatas waktu nih, jadi mungkin saya bisa simpulkan aja, ya kan, simpulkan bahwa memang saraf kejepit ini fenomena ya, dokter ya. Banyak sekali teman-teman kita, sahabat sehat yang mungkin merasakan gejala yang sama nih. Ya, tadi sudah disampaikan dalam diskusi dari Dr. Ajit bahwa saraf terjepit itu ya sering terjadi karena kronis ya. Jadi posisi yang salah, terus habis itu tindakan-tindakan kita dengan dilakukan dengan cara yang salah itu juga bisa menyebabkan saraf kita terjepit. Terus metode yang dilakukan untuk penegakan diagnosisnya tadi untuk saraf terjepit bisa langsung dari gejala. Dari gejala yang dirasakan oleh teman-teman, oleh pasien gitu ya, menjalarnya dari mana, terus dilakukan pemeriksaan fisik, ditegakkan dengan MRI, lalu dilihat nih dokter ya, apakah ini kasus yang bisa kita lakukan operasi, atau stepnya dimulai dari awal dulu, modifikasi gaya hidup ya dokter. Itu yang paling penting nih sahabat sehat ya. Jadi memang penyakit saraf terjepit ini sangat berkaitan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi modifikasi gaya hidup, manajemen dari berat badan juga gitu ya kan, tindakan sehari-hari, terus habis itu fisioterapi, anti nyeri. Habis itu kalau misal memang itu semua sudah kita tempuh belum membaik, mungkin dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Wah, luar biasa. Dr. Ajit, terima kasih sudah bergabung di Instagram Live Karyadi hari ini. Mungkin ada 200 orang yang live. Wah, luar biasa. Keren banget nih diskusi kita. Jangan lupa teman-teman semua follow Instagram Karyadi @rskaryadi dan ikuti terus media sosial RS Karyadi karena di sana akan banyak informasi tentang kesehatan terkini. Nah, kita sudah di penghujung acara nih dokter, dan kita harus pamit undur diri. Saya Dr. Muhammad Ali Akbar. Saya Dr. Ajit. Ya, baik. Kalau kita mau periksa itu kita kemana sih dokter? Karyadi aja yuk. Karyadi aja yuk. Sampai jumpa teman-teman.